Perkenalkan, nama saya Jessica Anastasia dengan NIM 2309300, kelas 2A Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang transfer pricing sebagai tugas individu mata kuliah akuntansi manajemen dengan dosen pengampu Pak Budi Pamungkas Gautama SE MSc. Apa itu transfer pricing? Transfer pricing itu praktik akuntansi dan perpajakan yang memungkinkan dilakukannya transaksi penetapan harga secara internal dalam bisnis dan antar anak perusahaan yang beroperasi di bawah kendali atau kepemilikan yang sama. Jadi harus kepemilikan yang sama ya. Kemudian perusahaan multinasional secara hukum diperbolehkan menggunakan metode transfer pricing ini karena untuk mengalokasikan pendapatan di antara anak perusahaan dan perusahaan afiliasinya yang merupakan bagian dari organisasi induk. Tapi nyatanya kadang banyak perusahaan menyalahgunakannya praktik ini gitu dengan cara mengubah penghasilan kena pajak mereka, sehingga pajak mereka secara keseluruhan itu akan berkurang. Biasanya harga transfer pricing ini mencerminkan harga pasar yang berlaku untuk barang atau jasa tersebut. Transfer pricing juga bisa diterapkan pada kekayaan intelektual, contohnya seperti penelitian, paten, dan royalti. Kemudian apa sih tujuan transfer pricing? Penetapan transfer pricing ini bertindak untuk mendistribusikan pendapatan ke seluruh organisasi, tetapi terutama digunakan untuk menghindari undang-undang perpajakan, terus juga untuk mengurangi beban pajak oleh perusahaan multinasional. Manfaat dari penetapan transfer pricing yang pertama itu penetapan transfer pricing ini bisa membantu perusahaan itu dalam mengurangi biaya bea dengan cara mengirimkan barang ke negara dengan tarif tinggi dengan menggunakan transfer pricing yang rendah, sehingga basis bea transaksinya itu diturunkan. Kemudian yang kedua, bisa mengurangi pendapatan dan pajak perusahaan di negara-negara dengan pajak tinggi dengan memberi harga terlalu tinggi pada barang-barang yang ditransfer ke negara-negara dengan tarif pajak lebih rendah, membantu perusahaan memperoleh margin keuntungan yang lebih tinggi. Jadi bisa membantu perusahaan memperoleh margin keuntungan yang tentunya lebih tinggi. Kemudian ada juga kerugian dari penetapan transfer pricing ini. Kelemahan utamanya salah satunya yaitu penjual ini berisiko menjual dengan harga yang lebih murah gitu, yang tentunya akan menghasilkan lebih sedikit pendapatan bagi mereka. Kemudian transfer pricing ini juga bisa memberikan celah pajak bagi perusahaan multinasional. Contoh dari penerapan transfer pricing, misalnya ada perusahaan A namanya. Perusahaan A ini perusahaan yang menjual pena yang berbasis di misalnya di Amerika Serikat. Perusahaan ini tuh memproduksi pena dengan harga masing-masing 10 sen di Amerika Serikat. Perusahaan A ini mempunyai anak perusahaan yaitu di Kanada. Kita kasih nama misalkan perusahaan AB. Si AB ini menjual pena kepada pelanggan di Kanada dengan harga $1 per penanya. Terus menghabiskan 10 sen per penanya untuk pemasaran dan distribusinya. Total keuntungan dari grup ini itu mencapai 80 sen per pena. Sekarang
A ini akan membebankan transfer pricing antara 20% dan 80% per pena kepada anak perusahaannya. Dengan tidak adanya peraturan transfer pricing, A ini akan mengidentifikasi tarif pajak mana yang paling rendah dan berupaya untuk memberikan lebih banyak keuntungan di negara tersebut. Jadi kalau misalkan tarif pajak di Amerika Serikat lebih tinggi daripada tarif pajak di Kanada, perusahaan kemungkinan itu akan menetapkan harga transfer atau transfer pricing serendah mungkin untuk penjualan pena ke AB atau ke Kanada. Kemudian ada metode transfer pricing, ada 5. Yang pertama ada metode perbandingan harga, kedua ada metode harga penjualan kembali, kemudian ada metode biaya plus, kemudian ada metode pembagian laba, dan metode laba bersih transaksional. Yang pertama itu metode perbandingan harga. Nah, metode ini tuh memperlakukan perbandingan harga antara perbandingan harga transaksi dari pihak yang ada hubungan istimewa dengan harga transaksi barang sejenis dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Jadi bisa dikatakan bahwa metode ini tuh metode yang paling akurat. Tapi kadang masih sering menjadi permasalahan karena kita tuh harus benar-benar mencari barang yang sejenis. Kemudian yang kedua itu ada metode harga penjualan kembali. Wajib pajak yang bergerak di bidang usaha perdagangan bisa menggunakan metode ini. Jadi produk yang telah kita beli dari pihak yang mempunyai hubungan istimewa akan dijual kembali kepada pihak yang lain yang tidak memiliki hubungan istimewa. Harga yang didapat dari penjualan kembali itu dikurangin dengan laba kotor sehingga diperoleh harga beli wajar dari pihak yang memiliki hubungan istimewa. Kemudian yang ketiga ada metode biaya plus. Metode ini dilakukan dengan menambah tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, atau tingkat laba kotor wajarnya diperoleh dari perusahaan lain yang sebanding dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa. Kemudian ada metode pembagian laba. Metode pembagian laba ini bisa mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan menggunakan dasar yang bisa diterima secara ekonomi, sehingga perusahaan ini dapat memperkirakan laba yang selayaknya dari kesepakatan antara pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Kemudian yang terakhir ada metode laba bersih transaksional. Nah, metode ini tuh membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya, penjualan, aktiva, atau dasar lainnya dasar atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan persentase laba bersih operasi yang diperoleh dari transaksi sebanding dengan pihak lain yang tidak memiliki hubungan istimewa, atau persentase laba bersih operasi yang diperbolehkan atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya. Kemudian di sini saya akan memberikan contoh bagaimana Google itu menetapkan transfer pricing-nya. Jadi Google itu menjalankan kantor pusat regional di Singapura dan anak perusahaannya di Australia. Anak perusahaan di Australia ini menyediakan layanan dukungan penjualan dan pemasaran kepada pengguna dan perusahaan Australia. Anak perusahaan di Australia ini juga menyediakan layanan penelitian kepada Google di seluruh dunia. Pada tahun 2012-2013, Google Australia memperoleh sekitar 46 juta dolar sebagai laba atas pendapatan sebesar 358 juta dolar. Pembayaran pajak perusahaan diperkirakan sebesar 7,1 juta dolar Australia setelah mengklaim kredit pajak sebesar 4,5 juta dolar. Ketika ditanya
Kenapa Google nggak membayar pajak lebih banyak di Australia? Kemudian mantan kepala Google Australia itu menjawab bahwa bagian pajak Singapura telah dibayarkan di negara tempat mereka berkantor pusat. Jadi Google tuh melaporkan total pembayaran pajaknya sebesar 3,3 miliar US dollar terhadap pendapatan sebesar 66 miliar dolar. Tarif pajak efektif mencapai 19% lebih rendah dari tarif pajak perusahaan menurut undang-undang sebesar 35% di Amerika Serikat. Sekian penjelasan tentang transfer pricing. Terima kasih.